Tapi saya melihat percepat apa yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh pada bulan tanggal 3 Oktober kemarin, pada akhirnya mempercepat semua proses politik. Tadi kalau ada nyeletuk Hasan Asbi, Januari akan mulai terbaca, saya pun meyakini Partai Merah yang tadinya biasanya injury time, ini agak terpancing untuk cepat ngambil keputusan. Saya nggak tahu bener apa nggak Bang Ruhut ya. Otomatis Demokrat dengan PKS pun ketika melihat terus-terusan ini satu capres diklaimnya cuma sama satu partai, dan kita tahu ada efek ekor jas di situ, tentu saja ingin proses ini juga nggak lama-lama dong. Karena kemudian untungnya buat partai kita apa kalau satu nama ini cuma diklaim oleh satu partai. Jadi saya juga termasuk so far Anda lihat Anies ini terdistribusi nggak kotel efeknya, manfaatnya, atau sekarang nih kue ini dihabisi sendiri sama Nasdem aja? Kualitatif kita melihat yang mengklaim hanya Nasdem. Karena kan kegiatannya langsung habis 3 Oktober digenjot habis di Sumut, di Sulawesi Selatan dan sama lain-lain. kader-kader Nasdem ya. Tapi data menariknya adalah termasuk kemarin survei SMRC. Kalau Carta besok baru mau rilis nih ya. Bocoran dikit tapi ya. Ternyata kenaikan elektabilitas pasca deklarasi Anies tidak terjadi di Nasdem. Oh gitu. Terjadinya malah di Demokrat dan PKS. Gimana coba? Itu gimana penjelasannya tuh? Justru malah air ini menetes ke kolam yang tidak diprediksi orang gitu. Kalau menurut saya ini spekulasi ya. Ini kalau di politik dulu istilahnya politik air mancur. Gimana tuh Bang? Yang dekat nggak kena, yang jauh malah kena. Nah, politik air mancur ini kok bisa? Bagus pertanyaan. Tapi definisi jauh dekatnya kan juga sebenarnya bisa ditelaah ya. Jadi kalau kita lihat gini loh. Karena udah ajak keliling dekat artinya ya Bang ya, sama Nasdem kan. Nah, tapi kan tadi kan Jansen udah menyebutkan ya kalau yang namanya ini keterbelahan antara mau perubahan atau mau keberlanjutan. Dan kita nggak bisa menafikan 2024 itu pasti ada bagian dari residu 2014-2019 yang diterjemahkan keberlanjutan atau perubahan tadi. Kalau Demokrat dan PKS kita lekatkan pada identitas perubahan tadi, dari 2014 mereka sudah punya identitas itu. Jadi ketika kemudian mau disandingkan dengan Anies yang kebetulan sejak 2017 karena dipecat kemudian dia menjadi simbol perlawanan terhadap simbol Jokowi dan menjadi simbol perubahan, kan gampang banget buat PKS dan Demokrat melekatkan itu. Nasdem dia punya 8 tahun portfolio menjadi sosok atau partai yang membidani keberlanjutan tadi. Sehingga ketika kemudian betul ketika lebih dulu dibanding PDIP melakukan deklarasinya malah founder nih. Jadi ketika Nasdem kemudian mengajak keliling-keliling atau deklarasi, pilihannya menjadi dua. Betul, mungkin ada pemilih Anies yang suka dengan perubahan yang akan milih Nasdem, tapi ada juga pemilih Nasdem yang akan kabur. Karena stigma tentang keberlanjutan itu berubah.